Nah, suami saya Ketipu sempat berarti marah suaminya terus. ya. Marah terus Pak Ustadz. Siapanya? Suami saya. Karena? Karena malu katanya setiap itu kesurupan. Setiap itu kesurupan, apa kamu Mau nggak punya apa? iman katanya gitu. Mau apa? Kok Kenapa? kesurupan tuh mau apa? Nggak tahu Pak Lo enggak Ustadz. tadi lo setiap mau itu kesurupan, mau itu itunya itu Maksudnya. apa? Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di sini, bersilaturahim, datang dari mana-mana, datang sini, pemirsa di rumah juga. Jam segini setelah sholat subuh langsung standby depan TV ya. Bukan hanya hiburan, tapi di sini ada ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk kita semuanya. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Tepuk tangan Ibu. Oke, kita buka dengan pantun dari saya, mau nggak? Sumber yodium adalah garam. Sayur adalah sumber serat. Bersihkanlah diri dari harta haram. Jika tak mau sengsara di akhirat. Cakep, tepuk tangan deh. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tidak hanya manusia tapi juga jin juga diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan harus ada nilai ibadahnya. Mencari rezeki diniatkan untuk ibadah, dapat pahalanya, dapat rezekinya. Nah, rezekinya pun harus yang halal. Supaya kita pun jadi yang soleh maupun soleha. Diri kita maupun anak-anak kita. Saya pernah mendengar guru saya mengatakan katanya kalau anak kita diberikan rezekinya itu yang tidak halal alias haram. Jangan harap anaknya menjadi soleh ataupun soleha. Jadi hari ini kita temanya adalah melepas diri dari harta haram. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya temanya bagus, tapi rumit. Tidak sesimpel yang dikatakan. Tidak sesimpel yang dikatakan kalau mamanya melepaskan diri dari harta haram itu jangan nyuri, dah kan gitu ya. Tuh yang jelas tuh. Jangan merampok, jangan mengambil milik kita. Milik orang lain. Jangan mengambil milik kita. Milik orang lain. Jangan ngambil milik orang lain maksudnya. Nah pada waktu kita bilang jangan ngambil milik orang lain diurai nih. Jangan ngambil milik orang lain. Lain yang susah. Kalau ibu-ibu, kalau umpamanya itu dikasih uang belanja sama suaminya itu kurang untuk belanja aja sehari-hari. Itu masih boleh mengambil uangnya suaminya masih diperbolehkan. Boleh. Boleh. Bolehnya kecepat boleh. Karena itu juga untuk keluarganya, untuk suaminya. Asal benar. Iya, masih boleh. Tetapi yang paling sering adalah pada waktu itu bukan hak kita, itu diambil. Jadi pada waktu bukan hak kita diambil tuh umpamanya saya itu bekerja pada instansi yang membuat gedung. Membikin jalan. Kan Jalan gitu ya? tebalnya harusnya 1 cm dibikin 0,8. Tebal mah jalannya rata-rata 10. Iya misal. Ya 10 cm. Dibikin dihilangin 1 cm. Jadi 9. Itu kalau 1 cm, kalau dibikin 5 lagi 5 cm ya. Dan pinter-pinter yang bikin seperti itu. Dibikin 5 cm, yang 10 cm nanti ditandain. Nanti yang dibor di daerah 10 cm aja gitu. Nah itu orang yang seperti itu nanti dia juga ada harta yang haram. Jadi dia bapak-bapak yang begitu itu punya harta yang haram. Korupsi. Ya korupsi. Sama gedung yang harusnya itu besinya itu 12 ganti 10.
Itu juga sama. Kadang-kadang yang di atas nyuruh yang di bawahnya, kapronya umpamanya, kok kapro, udahlah nggak apa-apa udah keterusan ya. Disuruh kapronya, ya ini untuk ini, kamu harus bisa sekian gitu. Nah akhirnya kan saling tolong menolong di dalam keburukan. Korupsi berjamaah. Jadi menolong seperti itu. Nah ini juga dilarang sama Allah Ta'ala. Tapi masih ada banyak yang seperti itu. Korupsi seperti itu masih banyak di sekitar kita itu banyak sekali. Nah inilah yang susah pada waktu kita itu mau mencoba menghentikan harta kita harta yang kita ambil dengan haram itu kita merasa susah. Apalagi kita sudah ada di lingkaran. Ada di lingkaran sistem kerja itu, yang seperti itu. Umpamanya sudah tahu kembali pada Allah kemudian dia bekerja di situ, di titik situ. Padahal di rumah itu anaknya masih nangis ini dan sebagainya. Nah, itu pilihan kalau itu sudah. Kalau memang mau keluar ya silahkan, kalau enggak juga itu pilihan. Ya, belum lagi kalau kita ngomongin tentang riba dan lain-lain itu lebih detail lagi. Nah, yang memang sudah dimulai ditetipkan kan masalah riba, masalah ini dan sebagainya. Tapi kalau tadi saya bicara bahwa itu efeknya kepada anak kita yang diberikan rezeki yang tidak halal, itu betul ya Ustaz ya? Kalau dibilang betul sekali, saya itu Allahu a'lam ya. Karena saya juga melihat dari orang-orang yang kadang-kadang yang dia memakai rezeki yang bukan miliknya pun ada anak yang baik. Gitu. Jadi kalau itu kita tidak tahu karena Allah itu mau memberikan hidayah kepada seseorang kan haknya Allah ya. Gitu bisa aja emang itu dari doanya ibunya yang memang tahu suaminya begitu tapi dia menginginkan anaknya baik bisa aja. Bisa jadi. Ya kemudian pada waktu anak ini dewasa kemudian anak ini menjadi sumber keberkahan. Hidayah buat keluarga bisa. Iya itulah Allah kalau saya. Itulah Allah. Jadi kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa dari rezeki haram itu pasti dihasilkan anak-anak yang tidak soleh. Padahal ya banyak sebenarnya. Kalau memang kita mau bercerita banyak. Saya mau cerita banyak. Tapi ya nggak tega juga kali anak kita mengalir darahnya dari makanan-makanan yang kalau itu mau kita terangkan secara fisiknya manusia, ya bisa. Jadi di tubuhnya orang yang masih ada harta haram itu diizinkan saya mengetahui. Jadi kalau orang yang tubuhnya masih ada itu kelihatan. Berbeda dengan yang halal semuanya. Berbeda. Berbeda, sangat berbeda. Cuma saya kan nggak pernah bicara gitu. Suatu saat nanti akan diterangkan secara detail ya Ustaz ya. Insya Allah. Betapa pentingnya harta halal untuk tubuh kita. Paling tidak saya akan bercerita begini. Di dalam Quran sudah ceritakan kalau kita makan makanan yang haram, besok itu perut sama punggung itu dikasih logam panas yang cair yang mendidih itu. Jadi saya hanya memberikan gambaran bahwa itu nyata besok. Jadi sama seperti umpamanya kenapa sakit itu dari sini-sini dalam Al-Quran ini sebenarnya sudah ada. Cuma karena memang tidak banyak orang yang tahu sehingga sakit itu harus berobat. Enggak, kembali ke Quran pun insya Allah bisa, kembali kepada syariat kita bisa. Tetapi kalau saya cerita bahwa besok orang yang memakan harta yang haram itu seperti itu ya. Kalau saya bilang ya. Enggak ada kata insya Allah ya gitu aja. Ada sebab pasti ada akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Akibatnya mau bagus, sebabnya juga harus bagus ya. juga. Oke, sudah jelas kalau seperti itu ya. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nong Tarsia dari Serang. Nong Tarsia. Iya. Nama aslinya Nong Tarsia. Iya. ENONG. Nong. Oh. Untung depannya nggak pakai J, kalau pakai J, Jenong. Nong Sebenarnya Tarsia. nama panggilan aja gitu dari Serang. Namanya mah namanya Tarsia. Tarsia gitu. Tarsia. Sampai tua segini masih Nong aja gitu. Nong ya, Iya. kasih sayang orang tua ya. Iya. Nong. Nong Tarsia jadinya disambung Nong Tarsia gitu. Nong. Iya. Kenapa Bu Nong?
keluhan saya gini Pak Ustadz ya. Yang saya rasakan tuh dari SD, dari kecil. Sekarang Bu Nong SMP atau? Udah S3. Oh, S3. Udah Oke, dari S3. SD. Kenapa SD? SD? SMP SMA ya udah S3. SD sampai SMA. Benar. Iya. Perasaan tuh kalau ngelihat sesuatu atau tempat yang agak rawan, jantung ini udah kayak nggak karuan gitu Gak tuh. karuan gimana? Maksudnya kayak merinding gitu tuh. Jantungnya Terus- merinding. Bukan badan, maksud saya jantungnya deg-degan, badannya merinding Lebih gitu. dekat, lebih dekat. Mm-mm. Terus sampai gede juga gitu, sempat bapak saya juga kaget. Kok anak saya katanya tahu-tahu pingsan, kesurupan, padahal cerita dulu-dulu nggak tahu gitu. Nah, Pertama awal kali pingsan kesurupan kapan? dari SD kelas 3. Udah kesurupan. Udah. Udah. Oh iya? Jadi saya juga kaget juga ya. Pas ngeliat kok ada apa Waktu orang-orang kesurupan gitu kaget kan. ya? Iya. Iya, Yang kaget. kesurupan ibunya atau bapaknya atau siapa? Saya pas bangun sadar kaget Oh, banyak jadi orang ibu gini kesurupan gitu. pas bangun, ayam gitu. Enggak gitu. Cuma kira saya mau mati gitu. Perasaannya saat itu gimana sih Bu pas kesurupan tuh? Jadi kayak Pengen Kak Irfan. Enggak mau. Enggak mau. Kan pengen tahu aja. Oh, iya. Rasanya tuh kayak gimana sih? jadi gelap, Gelap. terus pusing, mual. Mendengar sesuatu gitu enggak? Iya, kayak seolah diajak gitu. Hah? Kayak diajak gitu. Siapa yang ngajak? Nggak tahu. Diajak ngapain? Nggak tahu. Nggak. Makanya saya tadi sempet sama ibu sebelah saya juga teman dari Keragilan Serang. Ibu terus Bu, terus katanya. Gitu. Kedengeran kalau ada orang yang bicara gitu ada kedengeran. Kalau lagi kesurupan terus ada yang ngomong. Enggak, maksudnya awalnya itu kalau lagi nggak kuat gitu. Terus tiba-tiba blas hilang. Gitu. Sadar-sadar pokoknya udah berubah suasana aja gitu. Iya. Jadi sejak kelas 3 SD sudah mengalami kesurupan tersebut. Sampai sekarang. Nah, sampai saya mendapat jodoh, alhamdulillah suami saya kan nggak tahu saya kayak gitu. Nah, suami saya Ketipu sempat berarti marah suaminya terus. ya. Marah terus Pak Ustadz. Siapanya? Suami saya. Karena? Karena malu katanya setiap itu kesurupan. Setiap itu kesurupan, apa kamu Mau nggak punya apa? iman katanya gitu. Mau apa? Kok Kenapa? kesurupan tuh mau apa? Nggak tahu Pak Lo enggak Ustadz. tadi lu setiap mau itu kesurupan, mau itu itunya itu Maksudnya. apa? Malu Suaminya gitu. malu. Suami saya sempat Sering malu. kesurupan. Sering kesurupan. Mau itu kesurupan. Mau itu tuh mau ngapain? Lah, saya itu tanya itu apa? Kalau di tempat Oh, itu yang rawan gitu tuh Pak Ustadz. Kan rumah saya dulu di Keragilan tuh, deket kuburan tuh. Kesurupan sering. Oh. Sampai dibilang nggak punya iman. Iya. Kata Jadi suami. saya kan nangis sedih kan. Nah di situ saya kayaknya batin gitu. Jadi takutnya sama orang saya takut nggak dipercaya gitu tuh kan. Padahal ini ibu juga nggak mau seperti Nggak ini. mau. Iya. Nggak mau saya Pak Ustadz. Apalagi di tempat umum kayak gini ya, dikira nanti orang gila saya kan. Enggak lah. Enggak, Ibu Takutnya enggak. gitu. Enggak. Takutnya, Pak Pokoknya Ustadz. nanti kalau ada yang bilang itu tadi, suruh ngadepin saya. Nggak usah takut. Nah sampai suami saya kan kerja tuh, kepikiran saya di rumah kan waktu itu belum punya anak. Takutnya nggak ada orang gitu, saya kesurupan ngedadak gitu ya. Jadi sampai konsentrasi kerja pun berkurang gitu, suami. Sekarang udah punya anak. Alhamdulillah. Masih suka kesurupan juga? Masih. Kapan itu kesurupannya pensiun? Jadi kesurupan tuh kalau pas ngapain? Kalau lagi kondisi apa? Pas itu. Oh itu. Iya. Ustadz gak ngomong sih. Lah, Jadi pas itu Kesurupan. kesurupan. Gimana kok pas ini? Ah, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima jadi kasih ketawa. apa? Jadi ketawa saya tuh. Belum didoain kok terima kasih. Gimana? Ibu itu belum kesurupan kok terima Bukan, kasih. maksud saya jadi Gimana? ketawa tadi, batin saya itu Deg-degan. kayak gitu Kayak ya. Pas Pak Ustadznya agak lucu gitu saya jadi ketawa. Hah, Terus gimana? nggak lucu.
Batinnya gimana kalau saya yang lucu gimana tadi? Senang. Gimana ya, cek Sunda mah bunga gitu. Oh, kan. bahagia, Iya, bahagia. Selama ini suami belum bisa begitu. Jadi hanya Ustadz yang membahagiakan ibu? Ya enggak lah, suami juga dibahagiakan ya Pak Ustadz ya. Iya. Cuma saya tuh kurang percaya gitu sama suami saya selama ini kan Eh, suka marah keadaan Tadi dulu, kondisi saya tadi dulu. gini. Ibu anak ada berapa? 3. Nggak percaya aja anaknya 3. Gimana kau percaya sama suami? Si ibu. Oke. Suami nggak ikut? Enggak, Enggak. lagi kerja. Ini aja nggak boleh. Jadi belum izin ke suami? Izin. Astagfirullahaladzim. Saya pengen sembuh. Izin dulu ke suami. Izin dulu. Suami takutnya lagi Izin gitu, nonton dulu. terus gak restu. Harus ada restu suami. Assalamualaikum, Bapak, Pak Maman, anak-anakku. Mama di sini, pengen sembuh. Izin ya, izin tayang. Iya. Suaminya di situ. Nggak tahu. Suaminya tuh. Karena suaminya yang pakai gini. Suaminya. orang tadi kita masukin masuk ke sana. Iya, betul. Ya udah, harus ada restu dari suami juga ya. Ya sebenarnya pengen gitu direstui, cuma dia ketakutan nggak ada yang nolong istrinya kalau saat kumat kayak gitu. Kan banyak temannya juga Iya sini ya. itu. Sama suami saya diajak berobat Pak Ustadz. Nah yang ngobatinnya itu sampai nggak sanggup ngelihat saya itu keadaannya. Astagfirullah. Iya Pak Ustadz. Lah kan beliau bilang yang ngobatin nggak sanggup, kaget juga saya. Ya yang dulu. Oh, yang dulu. Waktu di Bilanglah Gajrug tadi. gitu. Di mana? Di Gajrug. Gajrug kan namanya Gajrug. Iya, di daerah Cipanas. Ada namanya Gajrug. Ada. Rangkas Bitung nama daerahnya Gajrug. Iya. Oke. Jadi saya minta tolong sama Pak Ustadz biar penyakit saya itu istilahnya penyakit batin atau penyakit apapun yang ada di badan Iya. saya gitu tolong. Selain suka kesurupan tidak ada keluhan lainnya sebetulnya. Ya sebenarnya nggak ada, biasa aja. Tapi suka ya was-was, paling, ketakutan dan lain-lain. Gitu. Jadi seolah saya tuh kayak jantungan akhirnya gitu tuh. Oke. Gitu Pak Ustadz. Sip, Iya. Pak Ustadz, Bu Enong. Terima kasih. Nong siapa tadi? Nong Tarsia. Nong Tarsia. Iya. Tarsia. Ibu Tarsia, aminkan doa saya. Mudah-mudahan yang dirasakan ibu sejak SD dulu bisa dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Amin. Yang bikin kesurupan ibu itu makhluknya Allah. Saya juga harus menyerahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita sehingga ibu bisa sembuh ya. Amin. Aminkan doa saya ibu, Ibu Tarsyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Tarsyah, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar penyakit yang sejak kecil yaitu kesurupan pada Ibu Tarsyah dimohonkan dengan ikhlas kepadamu ya Allah agar Engkau berikan Ibu Tarsyah kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kesurupannya Ibu Tarsyah disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ayah dan ibunya Ibu Tarsyah, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah dan ibunya Ibu Tarsyah, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kesurupannya Ibu Tarsyah disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa orang tua Ibu Tarsyah sejak dulu, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa orang tua Ibu Tarsyah sebelumnya, ya Allah, terdahulu, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah
jika di dalam tubuhnya Ibu Tarsiah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tarsiah, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Kau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Tarsiah, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik orang tua sebelum Ibu Tarsiah dari dalam tubuhnya Ibu Tarsiah, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsiah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsiah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsiah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin.